Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bihaqqi sayyidina Muhammadin wal ali. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita, Allah kumpulkan kita, Allah izinkan kita, bahkan Allah masih memberikan kita hidayah, inayah, riayah, wa taufiq, sehingga kita bisa hadir ke dalam subuh yang mulia ini. Alhamdulillah, kemarin kita satu harian full mendapatkan hujan. Bagi orang yang masih mengingat Allah, dia pasti yakin hujan itu tetaplah rahmat. Ya, karena minggu yang lalu kita tak dapat hujan, ngerengek minta hujan. Betul kan? Minggu lalu kita tak dapat hujan, ngerengek minta hujan. Kapan hujan ya Allah? Ya. Allah itu maha adil. Seminggu yang lalu full panas. Allah pengen lihat. Ya, kita ini gimana sih puasanya? Minggu ini hujan terus. Ya. Manusia. Ya. Di saat kita belum nikah, ditanya kapan nikah. Betul kan? Di saat udah nikah, ditanya kapan punya anak. Punya anak kecepatan, kok cepat benar. Jangan-jangan begini. Ya Allah. Kalau telah dapat anak, kok lama benar. Jangan-jangan begitu. Udah dapat anak, kapan nambah lagi? Nih abang ini pengen adik. Ya. Kadang udah nikah pun masih ditanya kapan nikah lagi. Ini bahaya. Masya Allah, manusia tidak akan ada habisnya berbicara. Ya, padahal Allah udah memberikan pagar buat lidah gitu. Ada gigi, ada bibir, belum ada kumis. Tetap masih kurang bersyukur sama Allah, sibuk dengan kenikmatan orang, bahkan mencibir orang lain. Ya, kita bersyukur sama Allah, minggu lalu yang tak ada air repot, yang kepanasan repot. Alhamdulillah Allah berikan hujan, walaupun banjir sedikit ya enggak apa-apa. Alhamdulillah, kemarin ada yang kena gempa. Ya, kemarin ada tanah longsor, goncangan, gempa ini, gempa itu, belum kebakaran. Ya. Coba kita perbaiki diri kita ya. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Allah matikan seseorang tergantung kebiasaan dia di 24 jamnya. Ya. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang mati tergantung aktivitasnya banyaknya, tujuannya buat apa? Ya. Kita tidak tahu macam mana ya kita. Kedepannya bagaimana, lusanya bagaimana, nanti gimana. Ya, tapi kalau kita tetap memposisikan Allah itu Allah, makhluk itu makhluk, kita berusaha adil. Walaupun di hadapan Allah kita belum adil, tapi kita tetap berusaha. Allah tak bakal menyia-nyiakan kita. Yang penting tadi itu ya, kita berusaha adil sama Allah. Jangan berusaha adil sama manusia, tapi tak adil sama Allah, ini juga salah. Karena kita ini butuh dua jalan kan, hablum minallah, hablum minan nas. Ya. Belum lagi orang tua yang terpenting ya, seperti orang tua. Ini Rasulullah ingatkan kepada kita,
Yang orang banyak repot kan kadang kan sedekah sama orang lain. Sedekah afdal, tapi Rasulullah ingatkan kepada kita, afdalus sedekah ilal qarabah. Al-aqrab afdal, yang terdekat, keluarga yang terdekat itu lebih afdal disedekahkan. Ini nyari di Pulau Kalimantan, tetangganya miskin. Nyari ke luar negara, pengen bangun masjid di luar negeri, masjid ente depan mata tak hidup. Ya, ini salah. Ya. Al-ghurbu hijab. Terkadang orang melihat sesuatu di hadapannya tak pandang, tak kelihatan, yang jauh kelihatan. Apa kata peribahasa Indonesia tu? Gajah depan mata tak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Depan mata tu gajah tak kelihatan. Begitu juga kebaikan depan mata kita. Kita tidak sadar. Ini dekat Lebaran nih, jangan lupa. THR itu sunnahnya Nabi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya pembantu, punya karyawan, punya bawahan, lipatin, gandakan gajinya. Itu Rasulullah mengajarkan. Bahkan Rasulullah menguatkan lagi. Syahrul Ramadan yuzadu fihi rizqul mu'min. Di bulan Ramadan ini rezeki mukmin bertambah. Makanya dianjurkan tadi. Tapi jangan sibuk ke orang bininya tak dikasih THR. Ya, tapi bini kalau pengen dapat THR ya harus hormat sama suaminya, adil. Yang lupa tuh, ya, jangan ada dekat Lebaran kasih THR, telatlah mau beli baju. Ya, dari sekarang. Ya, banyak kan laki-laki sekarang kan tidak sempat ngawankan istrinya belanja tuh. Sekarang kan macetnya bukan main, rame. Udah kasih duit suruh belanja online udah gampang. Atau suruh kita punya anak, atau kita punya saudara ngawankan istri kita. Semua ada jalan. Tidak ada alasan buat menuju kebaikan. Ustadz, saya tidak bisa ngasih orang makan nasi bungkus, kasih air putih. Ustadz, saya tidak ada duit sama sekali, saya tidak ada makan sama sekali. Ya. Orang perlu bantuan, minta gonceng dia. Kebaikan itu depan mata kita, tinggal kita pilih. Tidak bisa sedekah, bantu orang dengan tenaga. Tidak bisa semuanya. Minimal jadi orang baik, akhlaknya baik, tidak ganggu orang. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ini istata'ta an tanam, falaysa fi qalbika ghillun ala ahadin faf'al. Ini hal yang terbaik buat kita pengen husnul khotimah. Kalau bisa sebelum kamu tidur, kalau pengen tidur, bersihkan hati kita, maafkan yang benci sama kita. Jangan biarkan hati kita, diri kita tidur dalam keadaan dendam. Dia pengen tidur nih, ya Allah, aku maafkan siapapun yang berbuat salah denganku, yang ketahuan ataupun tak ketahuan. Kalau kita punya istri di samping kita, minta maaf sama istri kita. Kalau kita punya orang tua di rumah, ya, sebelum tidur minta maaf sama umi kita, minta maaf sama abah kita, minta maaf sama orang tua kita. Ini saya cuma mau ingatkan, ya, jangan sampai kita salah paham juga. Tidak ada istilah di saat setelah kawin tanggung jawab kepada orang tua lepas. Ini salah. Makanya di sini saya mau menjelaskan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi berkhutbah di akhir Ramadan, datang malaikat Jibril. Ada 3 doanya. Kemarin sempat saya jelaskan tapi kurang lengkap. Ini saya jelaskan hari ini lengkap. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam fil hadits tawil. Sebenarnya hadisnya panjang, tapi kita ringkas tapi tetap lengkap. Intinya saja. Qala Jibril, turun malaikat Jibril diperintahkan Allah
seraya berdoa, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahullah. Qul amin. Turun malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad lagi khutbah, tiba-tiba bilang amin. Apa doa dari malaikat Jibril? Man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahullah. Siapa yang mendapati bulan Ramadan tapi sampai sekarang dia tak diampunkan Allah. Ini bahasa tepatnya ya, buat muhasabah diri kita. Allah akan jadikan dia sebagai musuh Allah. Tahu kan, musuh sama kawan tuh beda. Kita ni pengen dicinta Allah. Kalau dah dicinta Allah pasti masuk surga. Dicinta manusia belum tentu dapat apa-apa. Jelas. Dicinta sama manusia ni belum tentu dapat apa-apa. Apalagi hanya omongan. Aku ni sayang sama kau. Bullshit. Bohong omongan manusia itu kebanyakan. Tapi yang kita tunggu itu apa? Cinta dari Tuhan kita. Cinta dari Allah itu yang kita butuhkan. Tapi yang tak diampunkan oleh Allah di bulan Ramadan, apa bahasa malaikat Jibril? Ini Allah yang memerintahkan. Allah akan jadikan orang tersebut musuhnya Allah. Ab'adahullah. Allah yang menjauhi dia. Wa ansahagahu. Allah melaknat dia. Tak pernah Nabi Muhammad mengaminkan orang yang melaknat. Tak pernah Nabi Muhammad setuju siapapun yang menghina. Tapi di saat ini doa malaikat Jibril. Nabi Muhammad sama sekali tak mengatakan la. Sama sekali tak bertanya dulu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Amin. Bahkan sahabat ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengaminkan di saat malaikat Jibril mendoakan kecelakaan, kebinasaan, kehancuran bagi orang yang menyia-nyiakan bahkan jadi musuhnya bulan Ramadan? Apa kata Nabi Muhammad? Yang kita tahu kan pada umumnya Nabi Muhammad ini punya dua sistem. Selain beliau bisa memberi syafaat, dan beliau pemberi syafaat yang pertama kali diterima oleh Allah. Itu yang harus kita tahu. Nabi lain bisa memberi syafaat, tapi syafaatnya bukan pertama kali diterima. Tapi kalau Nabi Muhammad pemberi syafaat, dan syafaat yang pertama kali ditoleh sama Allah, diterima oleh Allah, itu Nabi Muhammad. Tapi bagi orang yang menjadi musuh bulan Ramadan, apa kata Nabi Muhammad? Ana bariun mimman khasmuhu Ramadan. Bahasa enaknya kita, aku angkat tangan sama orang yang menjadi musuhnya bulan Ramadan. Bayangkan, sekelas Nabi Muhammad menyatakan, aku angkat tangan kepada orang yang menjadi musuhnya bulan Ramadan. Diaminkan oleh Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Al-Quran dah khatam apa belum nih? Quran dah khatam. Udah bukber Masjid Fasabiqul Khairat. Kalau bisa adakan bukber khatam Al-Quran. Target tuh bagikan 1 juz. Ya, sebelum bukber bagikan Quran yang per juz itu, bagikan satu-satu. Satu orang 1 juz. Nanti pas sebelum buka baca doa khatam Al-Quran. Orang kalau khatam Al-Quran doa sama-sama minta kepada Allah, 6.000 malaikat mengaminkan doanya. Jadi kita habis khatam Al-Quran minta sama Allah hajat kita. Punya keturunan soleh soleha, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan Al-Quran itu pedoman dan juga pemberi syafaat kita, dan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu ya, kalau belum udah bukber belum nih? Fasabiqul Khairat. Udah. Setiap hari ya. Nah, maksudnya biasanya kan setiap masjid ada bikin tuh acara. Biasanya 10 terakhir tuh. Nah, kalau mau bikin, sepakat dulu. Kalau enggak Ustaz, 1 juz kebanyakan Ustaz, udah setengah juz. Ya. Enggak mampu Ustaz, semuanya sibuk. Panggil anak pesantren, ataupun maaf ya, yatim piatu yang baca Al-Quran lancar, undang mereka 30 orang, kasih 1 juz. Simpel, gampang. Kalau kita tak sempat, kita fasilitasi orang yang sempat. Sebelum buka puasa,
Bagi orang yang berbuka puasa, da'watun mustajabah. Sama juga. Orang yang lagi buka puasa itu mempunyai doa yang sangat mustajab. Bayangkan, udahlah buka puasa mustajab, khatam Al-Quran diaminkan 6.000 malaikat. Ya, kalau kita tak sempat ya udah fasilitasi orang. Ya, tapi insya Allah tidak ada kata tak sempat. Ya, kalau bisa omongkan jauh-jauh hari. Ustaz, kalau sehari saya tidak bisa satu juz, saya ini baca Quran paling kuatnya satu lembar. Ya udah, seminggu sebelum bukber nanti bagikan imam. Bapak satu juz siap Pak? Siap. Bapak satu juz siap. Itu namanya fastabiqul khairat. Pas sama nama masjidnya. Saling berlomba dalam kebaikan. Itu tepat tuh. Itu doa dari Nabi Muhammad yang pertama. Doa yang kedua, summa qala, kemudian berkata malaikat Jibril, man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahu Allah. Barang siapa yang solawat kepada Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad tapi tak menjawabnya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, salawat. Pernah suatu hari Aisyah lagi jahit baju. Dulu kan lampunya kan model pelita gitu. Kasih beling gitu ya. Aisyah lagi jahit, lampunya mati, habis. Ya. Jarumnya jatuh, tidak kelihatan sama sekali. Sekarang enak, lampu sini mati, lampu yang udah dicas siap hidup, tidak kelihatan sama sekali. Nabi Muhammad buka pintu, terang menderang kamar Aisyah tadi. Aisyah berkata, ma adwa'a wajhika ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, alangkah terangnya wajah engkau. Langsung Nabi Muhammad spontan. Ini kedua kalinya juga. Nabi tak pernah mengatakan orang celaka, tapi Nabi jelaskan juga. Nyambung dengan hadis ini. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka, binasa, sengsara, kena malapetaka orang yang tak pernah melihatku di hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad nanti berdiri di hadapan kita memberikan syafaat buat kita. Yang tak ngelihat Nabi celaka. Aisyah ini orang pintar, wanita solehah. Untung beliau tidak diam. Kalau beliau diam, tak tahu kita kenapa tu. Tapi Aisyah bertanya, wa man la yaraka ya Rasulullah? Siapa yang tak bakal melihatmu? Jelaskan sama Nabi Muhammad, al-bakhil, orang yang pelit. Di hadis ini Nabi Muhammad bukan bahas orang pelit itu yang kedekut, ya, yang punya duit disimpan terus, yang tetangga nyium bau makanan dibiarkan ya. Kalau kita masak banyak, ada tetangga bagi ya. Kalau kita punya masak banyak, makanan lebih, bagi di masjid. Kalau tidak sempat tetangga, bagikan masjid yang buka. Itu udah Masya Allah. Jangan pula udah sisa kuah ya, baru dibagi. Mana pula orang makan kuah ya, gitu. Ya. Bukan bakhil ini, Nabi Muhammad jelaskan. Ya. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang di saat namaku disebut di hadapannya, tapi dia tidak sholawat kepadaku. Orang yang bakhil itu adalah orang yang di saat namaku disebut di hadapannya, tapi dia tak sholawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya cuma mengingatkan Pak Bu ya, kalau bisa kita punya rumah, kita punya bangunan, apalagi masjid ya. Masjid insya Allah saya yakin pasti ada maulid, pasti ada Isra Mi'raj, bahkan ada 10 Muharram. Sering baca Al-Quran, sholat 5 waktu. Yang jadi pertanyaan, rumah kita
Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian suram kayak kuburan. Baca Al-Quran tak ada agak di rumah, solat pun tak ada agak di rumah, apalagi maulid. Ya. Al-Quran jangan ditinggalkan, solat kalau solatnya di masjid, qobliyahnya di rumah. Kalau tak bisa qobliyah di rumah, ba'diyahnya di rumah. Kalau tak bisa qobliyah, ba'diyah, tahajud, duhanya di rumah. Harus ada itu sehari di rumah ya. Biar rumah kita tak suram. Biar kita masuk rumah tak ngamuk ya. Pernah tak Bu? InsyaAllah ibu-ibu di sini suaminya Masya Allah semua. Tapi kadang-kadang ada suami yang kalau balik ke rumah tu nak bawa parang nak asuh. Ada. Ngamuk ya ada. Lama juga. Isteri kalau balik dari shopping, nak balik ke rumah tu malas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada keberkahan di rumahnya tadi. Nak baca Quran di rumah, nak solat di rumah, nak ada kebaikan di rumah sayang. Nah, solawat ini minimal setahun sekali ada di rumah. Ada kan acara, Ustaz saya ni tak mampu Ustaz. Kecil-kecilan tak apa-apa. Soalnya biasanya kalau komplek mitra apa? Ini komplek apa namanya? Mitra Raya Al-Sari ya. Soalnya komplek ini kalau undang maulid Ustaz harus makan nasi biryani, tak mampu saya Ustaz. Tak mesti. Ustaz saya mampunya nasi uduk sama telur, tak apa-apa. Ya. Ustaz saya mampunya nasi putih, itu mustahil. Nasi putih tu tak ada lauk, insya-Allah bisa. Niatkan dari sekarang. Kebaikan tu diniatkan. Kalau kita meninggal itu tidak terjadi, niatnya bukan nazar ya. Ya Allah, semoga ada rezeki. Pengen bikin maulid ya Allah, lancarkan, berkahkan rezeki. Seandainya kita meninggal, tu pahala kita dapat. Ya, niat tu baik. Seandainya kita meninggal, kita tidak mengadakan maulid di rumah, tu tetap dapat pahala maulid. Kenapa? Niat kita niat baik. Ya. Tapi kalau terjadi juga gara-gara niat tadi Allah lancarkan, lebih Masya Allah lagi. Pindah rumah adakan maulid, setahun sekali adakan maulid. Bahkan saya kalau di Jakarta, mungkin Bang Haji Asep tahu ya Jakarta gimana. Jakarta tuh ada namanya sistem maulid arba'in. Apa tuh maulid arba'in? Kalau udah masuk bulan maulid 40 hari maulid pindah-pindah rumah. Saya 2 tahun di Jakarta Timur, 6 tahun di Citerep. Saya punya guru ini jalankan misi maulid, pindah rumah ke rumah. Yang tak mampu kita fasilitasi, yang tak mampu break makan gorengan, roti, tak apa-apa. Yang tak ada duit kita patongan buat ngadakan maulid di rumah orang tersebut. Di mana-mana kenal maulid, di mana-mana kenal salawat kepada Nabi Muhammad. Tak bisa mengajarkan orang jadi wali, jadi ulama, minimal satu. Ajak orang kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar terang hati, ada ikatan. Karena pintu menuju Allah itu sulit langsung, tapi melalui Nabi Muhammad insya Allah lebih gampang. Itu yang kedua ya. Kalau bisa tasbih, bawa subhah kemana-mana. Kalau tak sempat baca Al-Quran, selain istighfar baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 1 kali 10 kali Allah balas kebaikan. Bahkan ada seorang ulama mimpi ketemu Rasulullah, namanya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Beliau mimpi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan 1 kali orang bersalawat kepadamu Allah berikan 10 kebaikan. Apakah itu salawatnya orang yang suci dan ikhlas?" Apa kata Nabi Muhammad? "Yang salawat kepadaku tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan lalai, bahkan tidak dalam keadaan khusyuk, itu ganjarannya 10 kebaikan." Seandainya dia salawat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan suci, dalam keadaan ikhlas, la ya'rifuhu illallah. Tak ada yang tahu keutamaan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita salawat khusyuk, bahkan saya diajarkan sama guru saya kalau salawat, zikir, mau istighfar, mau tahlil, mau tahmid, mau salawat, biasakan 1 kali nafas targetkan berapa kali? Subhanallah, 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 subhanallah. Itu gitu. Ya, kalau ia latif tuh
Ya Latif, 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 ya Latif. Satu kali nafas, jangan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu kurang efeknya. Tapi kalau satu kali nafas, tarik, nanti kadang kita pengen muntah. Kadang pengen keluar tuh, ria dahak. Kadang kayak model muntah. Di situ Allah mengeluarkan nafsu kita kadang. Di situ kita lawan nafsu gitu kan. Tarik nafas berapa kali target. Ada seorang ulama namanya Sayyid Ahmad Al-Muhdar. Beliau kalau baca Ya Latif, satu kali nafas 1000 kali. Saking biasa ya, dari 10, 100 sampai 1000. Karena udah terbiasa satu kali nafas. Latif, ya 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 Latif. Indah. Baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dapat HP, berita baru. Buka HP, hilang salawat. Masya Allah ya. Kadang panggilan enggak tahu nomor siapa, enggak tahu kontak siapa, sibuk nyari HP. Bukan kontak kita. Enggak kita kenal. Kubu pas angkat, pinjol. Ya. Nauzubillah, hati-hati ya. Dah, HP tutup, balikkan HP. Fokus zikir. Ustaz zikir kan boleh di jalan, boleh. Di motor boleh, di mana pun boleh. Tapi usahakan ada zikir yang kita sendiri. Bahkan Al-Imam Rifai beliau menyatakan, demi Allah aku putus asa dengan ibadahku yang dilihat oleh manusia. Al-Imam Ar-Rifai beliau menyatakan, demi Allah aku udah putus asa dengan ibadahku yang kelihatan oleh manusia. Di sini beliau mengajarkan kepada kita, udah banyak ibadah kita yang kelihatan manusia. Harus ada ibadah yang tak ketahuan oleh manusia. InsyaAllah bisa ya. Kalau tak bisa yang lain-lain, zikir. Orang udah balik semua dari masjid, kita sendiri di masjid. Bilang ya, Pak nanti saya mematikan. Saya soalnya mau duduk bentar ya masjid. Orang tak tahu kan kita ngapa tuh. Orang udah keluar semua, zikir. Astagfirullah. Ataupun di rumah, astagfirullah. Sambil depan anak kita, pandang anak kita. Harapkan hidayah kepada dia. Harapkan taufik kepada dia. Pandang dengan pandangan cinta. Sambil kita istighfar, sambil kita tahan. Ya Allah, lembutkan hati anakku. Ya Allah, lepaskan kekerasan dalam hatinya. Ya Allah, lepaskan kesombongan dalam hatinya. Ya Allah, maafkan dia. Ya Allah, ampunkan dia. Gitu. Ya, enggak perlu teriak, pelan-pelan ya. Nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa begitu ya. Saya nyaksikan ada wanita soleha. Saya kenal orangnya. Orang tua saya punya kawan. Ya, anaknya dulu banyak nakal. Bahkan yang tak diharapkan. Sekarang anaknya hafal Quran. Qira'ah asyarah, qira'ah sab'ah, hafal ratusan hadis, hafal ribuan bait, hafal ini, hafal itu. Bahkan anaknya sampai sekarang kerjaannya Quran dan Quran. Kenapa itu bisa terjadi? Emaknya setiap malam nangis, ya Allah, lembutkan hati anakku. Mungkin ini dosaku. Ya Allah, mungkin aku yang banyak salah. Sadar. Kalau sekarang kan enggak. Bukan siapa ya dia nih. Enggak macam mak ni, macam bapak gitu. Oh ini enggak macam bapaknya, macam maknya, saling menyalahkan. Ya, jangan begitu. Ya. Doa yang ketiga, nah ini juga sama nih. Mendapatkan kutukan dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, bahkan dari Allah. Apa doanya? Man adraka abawaihi indal kibar au ahadahuma falam yudkhilahul jannah ab'adahullah. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, dia mendapati uminya hidup, dia mendapatkan ayahnya hidup. Bahkan sampai besar. Masih ada orang tua, masih hidup orang tuanya. Kalau masih udah meninggal, kita rapikan kuburannya ya. Doakan setiap sholat, Al-Fatihahkan setiap sholat. Kalau yang masih panjang umur, jangan lupa. Kita ngasih THR bini kita berapa? 5 juta. Ibu kita 5 juta juga. Kalau bisa, berusahalah adil tanpa ketahuan. Ya, nggak perlu bini kita tahu kita kasih ibu kita, dan juga sama, nggak perlu ibu kita tahu kita berapa kasih bini kita. Itu paling aman. Nggak perlu diomongkan. Tadi dek, abang ngasih emak 7 juta, adik abang kasih 3 juta ya. Adik ini ibu dari anak-anak abang, kata dia. Ribut lagi. Jangan. Ya.
Tapi saya cuma mau mengingatkan, jangan sampai, ini yang kurang tepat nih, jangan sampai emak kita dibawa istri kita. Dan ajarkan istri kita untuk mencintai orang tua kita. Buat suami. Sama juga seorang bini, seorang istri. Ajak, bukan ajarkan ya, ajak, support, bantu suami kita menyayangi ibu kita. Saling support, gitu. Jangan nuntut istri kita soleha, tuntut diri kita soleh. Jangan tuntut suami kita soleh, tuntut diri kita soleha. Kan gitu, itu yang terbaik. Jangan saling menuntut, tuntut diri sendiri. Nanti orang, gimana orang? Ya, Masya Allah, yang penting kita udah usaha. Nabi Nuh anaknya bagaimana? Durhaka. Diajarkan enggak sama Nabi Nuh? Diajarkan. Usaha, tapi tetap mau diapakan lagi? Kan gitu. Tetap ya, ikhtiar tetap ya. Di sini apa kata Nabi Muhammad yang mendapatkan kedua orang tuanya bahkan sampai besar, tapi dia tidak bisa menjadikan kedua orang tuanya menjadi jalan dia menuju ke surga, maka Allah celakakan orang tersebut. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man asbaha murdiyan bi wa muskhitan liwalidihi fa ana anhu sakhit." Barang siapa yang bangun di waktu subuh, dia ibadah kepada Allah, tahajud, witir, Quran, subuh berjamaah, wirid, zikir. Balik ke rumah, maknya bilang, "Nak, tolong belikan emak sarapan. Mak ni risau. Orang balik dari ibadah, malah nak direpotkan lagi." Apa kata Allah bilang? Ini model seperti ini. Fa ana anhu sakhit. Sebelumnya aku ridho, kata Allah. Tapi keriduanku berubah otomatis menjadi pelaknatan. Aku benci. Aku musuhi dia, kata Allah. Wali ibadah sekalipun. Bapakmu kamu telantarkan, ibumu kamu biarkan, kamu celaka. Makanya mencintai Nabi, mencintai orang tua ini dua hal yang berkaitan. Pernah suatu hari, ya, ada seseorang, ya, dia pengen jihad. Dia pengen jihad. Ya, ditanya oleh Rasulullah, "Apakah engkau masih punya orang tua?" "Masih." "Kamu mengabdi kepada orang tuamu sama seperti jihad fisabilillah." Dan tahu kan cerita sahabat Nabi yang pengen dibakar? Ada riwayat menyatakan Alqamah. Ada riwayat menyatakan namanya tak disebut. Ya. Ada yang bilang Alqamah, ada yang bilang bukan. Dia sayang betul sama ibunya. Cinta sama ibunya. Di saat dia nikah, biasanya sebulan dia ngasih ibunya buat belanja dan buat kebutuhan. Itu sebulan 2 juta. Pas nikah dikasihnya ibunya 300.000. Jauh kan? Ini hitungan nominal Indonesia. 300.000 sekarang. Bukber lenyap. Ya. Belanja ke Pelamboyan 300.000, 2 plastik kecil. Betul kan, Bu? Ya, nyatanya seperti itu. Buat orang tua kasihan. Di saat dia pengen meninggal, mulutnya Allah bisukan. Ahli ibadah, dekat dengan Nabi Muhammad, ahli sujud, ahli Quran. Pas pengen meninggal, udah sakratul maut, udah nazak. Kalau kata orang Pontianak, udah nazak. Tak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahabat Nabi heboh. Cari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Fulan bin Fulan, lagi nazak. Tak bisa mengucapkan syahadat. Padahal dia orang soleh. Nabi Muhammad tak nanya yang lain. Nabi Muhammad tak bilang, "Kau ni dosa ini, kau ni dosa." Tak. Nabi Muhammad nanya, "Apakah ibumu masih hidup?" Dijawab oleh Alqamah. Dijawab oleh seorang sahabat Nabi ini. "Iya, ibuku masih hidup." Panggil sama Rasulullah ibunya. Masih Allah selamatkan. Ini Allah selamatkan dia. Ini panjang umur. Nggak langsung meninggal. Allah pengen ngasih ibrah pelajaran buat kita. Allah panggil tuh ibu datang tadi menghadap anaknya. Anak udah nazak, terbaring, nggak bisa bergerak. Kalau bahasa sekarang udah stroke. Udah kaku udah badannya. Bisa bergerak, bibir gak bergerak. Itu pun maaf, agak-agak berot udah.
Mak tadi datang dalam keadaan lusuh, sedih. Tapi tidak mau mandang muka anak. Faham kan kalau udah mak tak mau lihat muka anak tuh macam mana? Rasulullah to the point karena udah waktu udah mepet. Wahai ibu, apa dosa fulan bin fulan sehingga dia tidak bisa syahadat? Tidak bisa istighfar. Tidak bisa nyebut nama Allah. Nyebut nama Allah tak bisa. Dia mak cuek tadi. Wahai ibu, jangan kau biarkan anakmu tersiksa di hadapan Allah. Apa dosa yang dia lakukan sehingga engkau tak memaafkannya? Apa kata ibunya tadi? Di saat dia sebelum nikah, sebegitu cintanya dia terhadapku. Sayang, hormat, patuh. Tapi di saat dia nikah, dia menelantarkanku, meninggalkanku, kalau bahasa kasar, membuang aku. Itu bahasa kasar udah ngebuang. Ngebuang aku. Rasulullah bilang, maafkan dia ibu. Rasulullah mohon, maafkan dia. Tapi apa kata ibu tersebut? Tak akan aku maafkan. Mak udah geram. Tak akan aku maafkan. Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya, kumpulkan kayu bakar. Lempar dia ke api itu. Di saat pengen dibakar, ibu tersebut teriak. Ya Allah, aku tak rela anakku dibakar dengan api. Ibu, bayangkan ibu tidak rela dia dibakar dengan api dunia. Bayangkan dengan api neraka bagaimana. Detik itu juga ibu itu bilang, demi Allah detik ini, aku rela, aku maafkan dosa yang dia pernah lakukan. Dan aku mengharapkan ya Allah, ampunkan dia. Itu tadi, Alqamah yang tadi berot. Tidak bisa mengucap syahadat. Tiba-tiba mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ibu maafkan aku, meninggal. Husnul khatimah. Ya. Ahli ibadah betul. Baca Quran betul. Puasa betul. Sholat betul. Tapi jangan lupa, balik ke rumah ada tanggung jawab. Ustadz, rumah ibu saya jauh, telepon. Tanyakan kabar. Video call. Enak sekarang kan? Udah lengkap. Apa yang tak ada sekarang? Fasilitas udah macam-macam. Tergantung kita. Fasilitas sudah bermacam, tergantung kita. Ketemu orang tua kita, jangan cukup salam begini saja. Tapi salamlah bolak-balik. Ya. Di sini memang wajib, tapi di sini yang ada barokahnya. Ini kewajiban kita, salam orang tua kita. Tapi di sini keberkahannya. Kenapa telapak tangan? Kalau mak kita baca Al-Quran, buka lembaran, begini apa begini? Buka Al-Quran dia. Pakai telapak tangan. Dia masak, dulu dia nepuk ini kita pengen tidur. Dia ngusap pala kita, pakai telapak tangan semua. Ini telapak tangan barokah. Bahkan saya punya guru, saya punya orang tua, abang-abang saya pun kalau saya salam, kita kan pengen berkah orang tua kita. Kita pengen berkah guru kita. Kita pengen berkah orang yang lebih tua daripada kita. Nah di situ kalau ada orang taat sama orang tua, punya guru, ya, dan juga punya keluarga, diberikan kenyamanan, apalagi di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang tersebut. Belikan kue lebaran, belikan baju, minta maaf. Kalau bisa terakhir, cuci kakinya, cuci telapak kakinya. Setahun sekali itu ada. Membersihkan hati kita. Bahkan saya ada dapatkan, Bu, Pak. Ini perempuan pas pengen mau melahirkan, tak bisa-bisa, tak keluar-keluar. Bahasanya begitu ya. Intinya saya tidak tahu secara detail lah bab ini. Besoknya kata dokter bilang, belum buka jahit. Apa tuh? Jahitannya, Bu ya? Tak paham saya. Lusa baru bisa. Besok tak bisa. Lusa pun masih tak bisa. Dia punya abang faham agama. Ya. Coba ente cuci kaki mak ente. Mak datang ke rumah sakit tadi. Dicuci kaki mak, jangan langsung siram diminum. Kena daki lah. Bersihkan dulu pakai sabun, udah bersih semua, udah clean, udah mengkilat, udah rapi, baru disiram, diminum. Setelah itu berapa jam? Melahirkan tanpa sesar, tanpa apa? Gampang. Ya. Kenapa seperti itu? Dia pengen jadi emak. Ini perempuan bakalan jadi emak.
sebelum dia jadi mak, perbaiki hubungan dia sama mak dia. Nanti Allah akan perbaiki hubungannya di saat dia jadi orang tua. Begitu sistemnya. Kira-kira jelas? Ya. Jadi bulan Ramadan bukan hanya bulan Al-Quran. Bulan Ramadan bukan hanya sholat tarawih. Bulan Ramadan bukan hanya ibadah yang berkaitan dengan Allah. Jangan lupa ibadah yang berkaitan dengan manusia. Tak bisa bantu, minta maaf. Maaf, saya belum bisa bantu. Ya. Ataupun senyum, jangan lupa. Ini udahlah tak ngasih, tak minta maaf, ngamuk. Ini yang bahaya, saya cuma mau ingatkan. Wala tanhar, jangan dibentak, jangan dicaci. Dia tak mendoakan kita keberkahan, tapi nanti kita disumpah. Kita tidak tahu dakwatul mazlum, kita tidak tahu doa yang terzolimi itu macam mana. Kita tidak tahu dikabulkan nanti sama Allah, nanti kita celaka. Ya, maaf ya, sebelum saya tutup, nuzulul Quran kan? Sini sebelum saya tutup, saya jelaskan sedikit nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu diambil daripada dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Ada enggak dijelaskan Allah tanggal berapa? Enggak ada. Bulan apa? Belum ada tuh di Ad-Dukhan. Pentingnya kita belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis, jangan terbaku dengan satu ayat ataupun satu hadis. Tapi cari ayat yang lain biar menyesuaikan. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan masih 30 hari, 29. Belum tahu kita tanggal berapa. Ibn Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Qur'anil Azim, menjelaskan ada pendapat yang menyatakan turunnya Al-Quran itu di 1 Ramadan, di 3 Ramadan, 5 Ramadan, 7 Ramadan, 13 Ramadan, 15 Ramadan, 17 Ramadan. Bahkan sampai 25 Ramadan. Kalau Mesir itu meyakini nuzulul Quran, kebanyakan daripada mereka 25 Ramadan. Kalau kita orang Indonesia semalam tanggal 17, mayoritas pendapat Syafi'i menyatakan terjadinya malam nuzulul Quran itu malam 17. Ngambil dalil dari mana? Surah Al-Anfal, apa kata Allah? Apa firman-Nya Allah? Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Di saat berkumpulnya, bertemunya dua musuh, dua kelompok, satu beriman, satu tak beriman. Peperangan apa tuh? Peperangan Badr Kubro. 17 Ramadan bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Maka dinyatakan oleh pendapat-pendapat ulama bahwasanya nuzulul Quran yang kita yakini mayoritas di Indonesia tanggal 17 Ramadan. Kira-kira jelas? Adapun yang pengen saya ngadakan nuzul Quran yakin Ustaz 19 Ustaz, 25 Ustaz, terserah. Yang penting Al-Quran ada di mulut kita, ada di hati kita. Jangan sibukkan perbedaan pendapat sementara kita tak pernah nyentuh Al-Quran. Na'udzubillah, kita takut sama kiamat sementara kita adalah orang yang menjadikan kiamat itu semakin dekat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran murni daripada Allah, ya, kesalahan murni dari pribadi saya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan pengampunan pada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir pada yang pertama, yang kedua adalah apa makna berbakti kepada orang tua dalam Islam dan bagaimana perbandingan antara berbakti kepada ibu dan berbakti kepada ayah pada saat bulan Ramadan. Itu saja yang menarik penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, 10 malam pertama Ramadan itu
rahmat, kasih sayang. Kasih sayang Allah bagikan. 10 kedua berarti tanggal 11 sampai tanggal 20 maghfirah, ampunan Allah. 10 akhir daripada bulan Ramadan itu namanya itqu minan nar. Ya, pembebasan daripada api neraka. Pertanyaan Bapak tadi, Masya Allah, bagaimana cara mendapatkan ampunan? Gitu Pak. Bagaimana cara mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi saya tegaskan, cara mendapatkan ampunan Allah itu simple. Imam Nawawi menjelaskan, taubat itu diterima oleh Allah menyesal. Harus nyesal dosa. Tadi kau fitnah orang, dalah khilaf. Itu tidak tobat. Itu tidak ngaku. Coba ngaku. Oh iya aku salah. Aku berdosa, ya Allah ampunkan aku. Udah khilaf, Allah pun pemaaf. Nah ente tidak diampunkan Allah begitu. Nyadari dulu kesalahan ente. Sadar dulu kita salah. Ya Allah aku salah. Ya, berusaha melupakan kebiasaan dosa itu. Biasa minum khamr, lupakan, jangan lagi kembali. Ya. Tadi pertama apa? Ngaku salah. Kedua melupakan, ya. Kedua melupakan dosa, ya. Dan jangan lupa yang ketiga menyesalinya. Ya. Oh nyesal aku dosa. Tak mau lagi aku melakukan. Salah benar aku tuh. Benar-benar menyesal. Tahu kan bagaimana ekspresi nyesal? Tak ente ucapkan pun ente sadar ente nyesal. Kita sadar diri kita salah. Itu berkaitan sama menyesal tuh. Satu paket. Nah Imam Nawawi menyatakan kalau berkaitan dengan manusia, agak orang tersebut. Kalau punya utang tidak bisa tobat sama Allah. Ya Allah, aku tobat, aku punya utang belum bayar. Tak bisa. Ya. Orang yang ngutangan ente datang ke rumah, saya udah tobat. Terus lunas utang. Tidak. Kecuali yang mengutangkan kita, aku ikhlas dunia akhirat utang kau. Utang kamu yang 10 juta, aku ikhlaskan dunia dan akhirat. Itu ikhlas. Indah. Ya. Aku minta maaf, aku pernah melakukan kesalahan sama kau. Tak boleh. Rupanya apa? Dia pernah ngambil HP orang ini yang harga 10 juta. Tak boleh, harus sebutkan. Makanya dosa yang berkaitan sama manusia harus izin sama manusia itu. Kita pernah nyuri, kita pernah ngambil hak dia, omong ya, kecuali kita tidak tahu apa dosa kita. Ya, salaman nih nanti, maka kita dianjurkan apa? Tasofahu, saling salaman. Sallallahu ala Muhammad, minta maaf kalau ada salah, minta maaf kalau ada salah, itu bagus. Itu termasuk langkah taubat. Nabi Muhammad menjelaskan, orang yang sering salaman sambil mengucapkan maaf, Allah lembutkan hati orang itu. Ya Allah lembutkan hatinya, Allah lepaskan sifat dendam dalam hatinya. Tadi, karena orang yang pemarah, emosi, egois, nak saliman itu gengsi. Tahan dia keluar duluan. Bahkan saya jelaskan ya, orang yang sholat berjamaah, tak bergerak, melainkan setelah imam bergerak, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah. Tapi kebanyakan kan sekarang beda. Belum imam bergerak, dah gini motor dah. Sayang. Kecuali memang benar-benar sibuk ya. Sekali 2 kali tidak apa-apa. Kalau keseringan, sayang. Orang dapat 50 juta, kita 40 ribu pun belum tentu. Itu bahasanya begitu. Tahan. Salaman, enggak mesti salaman sebenarnya. Tahan sampai imamnya bergerak dengan bergeraknya imam. Apalagi salaman, sempurna. Ya sempurna. Jadi kalau pengen dapat ampunan Allah tadi, enggak cuma-cuma ya. Ada memiliki syarat. Intinya, lakukan yang dilakukan Allah, yang diperintahkan Allah, tinggalkan apapun yang dilarang Allah. Ya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Yang aku larang jauhi, kata Nabi Muhammad. Ya, wa ma amartukum anhu waf'alu.
lakukan apapun yang aku perintahkan, kata Nabi Muhammad. Itu jelas. Ya, kalau melakukan itu dapat ampunan Allah. Tapi melakukan apa yang dilarang Allah berarti tidak dapat ampunan Allah. Saya cuma jelaskan ya. Bulan Ramadan datang ampunan buat yang taat. Yang tak taat tak dapat ampunan, salah. Bulan Ramadan bulan ampunan. Ente maksiat diampun. Tak begitu. Kita maksiat diampun. Enggak. Kita tobat, kita berubah, diampunkan Allah yang dulu. Kan gitu. Tapi enggak, bulan Ramadan masih. Bulan Ramadan saja celaka, apalagi nanti lebaran. Kan gitu. Jelas ya? Jelas Pak ya? Yang kedua tadi apa Pak? Nah, memang betul ya, prioritas pertama tuh kan ada ibu, ada bapak. Rasulullah mengajarkan ibumu, ibumu dan ayahmu. Dan kebanyakan bapak ndak iri. Di saat anaknya mencintai ibunya, bahkan bapaknya mensupport itu. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak pengorbanan ibu tak didapati daripada pengorbanan bapak. Bagaimana dia bertahan? Bagaimana dia hamil? Bagaimana dia merawat? Itu pengorbanan semua. Ya. Kalau maaf ya, laki-laki pengorbanannya kan tenaga. Ya, tenaganya tadi. Tapi kalau perempuan mati dan hidup, ya, karena pas di saat melahirkan tujuannya cuma dua, mau mati atau hidup kan gitu. Tapi kalau kerja ya hidup, memang ajal di tangan Allah. Tapi kalau kerja, apakah kerja itu tanda mati? Tidak. Pilihannya mati tidak. Tapi kalau melahirkan tadi, enggak mati hidup, kan begitu. Belum hamil, membawa anak tadi, tanya nah ibu-ibu yang masya Allah, macam bawa galon kecil itu, yang ada keran, macam itu, ditempelkan di perut. Nak baring bawa galon, nak berdiri bawa galon. Bapak-bapak tak tahu, tahunya bawa perut buncit ya. Masya Allah ya, betul ya. Kita tahunya bawa perut buncit kita ya. Ibu-ibu ini bawa anak, masya Allah. Jadi memang betul ya. Dan tadi kebanyakan ibu kita nggak kerja, kan ibu kan banyak rumah tangga, apa udah kerja? Di situ ibu butuh kasih sayang daripada anaknya, dan yang lebih banyak mengorbankan dirinya untuk anak, waktunya itu seorang ibu. Tapi kalau saya pribadi cuma mau ingatkan, jangan sampai ibu bapak tak ada dilakukan, ini salah. Dan kalau berkelahi, dia ngelihat bapak sama emak kelahi, walaupun emak salah, emaknya dia bilang, ini salah. Siapapun kelahi, siapapun berdebat, yang salah diingatkan. Tapi emak saya, Rasulullah mengingatkan ya, sekalipun emakmu yang memerintahkan, berkaitan dengan maksiat, tinggalkan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat perintah manusia demi melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang pisahkan satu-satu, kasih tahu mak kita, ingat mak, bapak itu pintu surganya mama. Mama harus berbakti sama bapak. Support itu ada yang baik kan gitu. Ya, kira-kira jelas Pak? Ya. Jadi jangan sampai emak bapak tadi perhatikan, salah. Sama, emak kita prioritas, bapak juga sama prioritas. Kalau saya pribadi, Nabi Muhammad ngomong begitu juga, tak melepaskan keutamaan bapak. Sama. Ya, ngasih bapak emaknya 7 juta, ya bapaknya 7 juta juga kalau bisa. Kalau memang begitu ya. Ini masuk kasih sayang kita, pengorbanan kita. Karena emak kita kan tidak mampu sekuat bapak kita. Bapak kita kan bisa kerja, bisa apa. Emak kita kan tidak mampu apa-apa. Nah, di situ maksudnya. Jelas? Boleh saya tutup? Udah masuk isyraq. Wallahu a'lam. Kita tutup kajian kita dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hakadha minni wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.